Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya. Dan nanti kita akan membaca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Yesaya pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Kalau sudah, mari kita mulai bersama-sama membacanya dimulai dengan ayat yang pertama. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku. Orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu, semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu, aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala, seperti kijang yang dikejar-kejar, dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka,
orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-13. Hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Secara garis besarnya saja untuk memahaminya dari kitab Yesaya pasal yang ke-13. Dalam pasal yang ke-13 hari ini, Nabi Yesaya kemudian beralih dari penghukuman lokal kepada penghukuman daerah. Yesaya memberitakan sederetan firman Tuhan yang menentang bangsa-bangsa di sekeliling Yehuda. 11 bangsa ini adalah Babel, Asyur, Filistia, Moab, Damsik, Ethiopia, Mesir, Edom, Arabia, Asdod, Yerusalem, dan Tirus. Rentang waktu di mana Yesaya menyampaikan nubuatan firman Tuhan ini terbentang dari tahun 734 ke tahun 701 sebelum Masehi. Akan tetapi nubuatan firman ini berlaku untuk spektrum yang lebih luas, meluas sampai ke masa yang berkenaan dengan Mesias. Kadang-kadang Nabi berbicara dalam bentuk masa lampau untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang akan datang, yaitu waktu yang telah selesai dari sudut pandang kenabian. Nabi begitu yakin bahwa semua hal itu akan terjadi. Dalam menyampaikan nubuatan firman, Yesaya tidak memandang bangsa-bangsa ini dengan sikap yang dingin. Namun, Yesaya memandangnya dengan ratapan dan ketakutan tentunya mencengkram hidup Yesaya ketika Yesaya merenungkan penghukuman yang akan disampaikan kepada bangsa-bangsa tersebut. Dalam Yesaya pasal 13 hari ini, nubuatan firman ini disampaikan kepada Babel. Negeri di Mesopotamia selatan ini berada di bawah kekuasaan Asyur. Selama masa hidup Yesaya, orang Kasdim di bawah pimpinan Marduk Apal Idin atau yang biasa dikenal dengan nama Merodak Baladan memperoleh kekuatan di Babel selama tahun 721 sampai dengan 710 dan secara singkat dalam tahun 703. Selama periode terakhir penguasaan tersebut, utusan-utusan mengunjungi Raja Hizkia. Meskipun Babel pada masa Yesaya nyaris tidak memenuhi syarat sebagai keindahan yang permai di antara kerajaan, tetapi pikiran politis Yesaya yang dikuasai oleh Roh Kudus dapat memahami kelangsungan hidup raksasa yang tidur ini. Ironisnya, Yesaya menubuatkan kehancuran Babel oleh sekutunya Madai dalam pasal 13 ayat 17 sampai 22. Dan memang peristiwa ini pun terjadi. Madai dan Persia di bawah Koresi Agung merebut Babel pada tahun 539 sebelum Masehi.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Yesaya pasal 13 hari ini, secara singkat kita dapat merenungkan bahwa ketika Allah menyuruh atau memberi perintah kepada saya dan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun itu, baik kepada keluarga, kerabat, tetangga, rekan kerja, pimpinan di kantor, suami ataupun istri, ya kerjakan dan sampaikan firman Tuhan itu tanpa mengurangi isi dari firman Tuhan itu. Memang terkadang isi pesan firman Tuhan yang harus disampaikan tentunya berbeda-beda sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Ada isi pesan firman Tuhan yang memberi penghiburan, ada juga isi pesan firman Tuhan yang menguatkan, ya ada yang menguatkan. Namun ada juga isi pesan firman Tuhan yang sama seperti disampaikan oleh Nabi Yesaya. Isi firman Tuhannya penghukuman, teguran yang harus kita sampaikan kepada keluarga ataupun kerabat terdekat. Memang terkadang untuk menyampaikan isi pesan Tuhan mengenai penghukuman, mengenai teguran ini yang akan kita sampaikan kepada sama merupakan suatu dilema di dalam diri kita. Ya sama seperti yang dirasakan oleh Nabi Yesaya ketika mau menyampaikan isi pesan tersebut. Dirinya mengalami rasa ketakutan dan pastinya tidak disukai dan dibenci oleh orang karena isi pesannya kita sampaikan mengenai teguran, penghukuman. Memang pasti tidak disukai. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa baik disambut dengan ramah atau dibenci dan tidak disukai oleh banyak orang sekalipun, karena kita menyampaikan firman Tuhan tentang menegur serta firman Tuhan yang menghukum mengenai pribadi orang lain, ya firman Tuhan harus tetap disampaikan. Jangan takut ditolak atau dibenci maupun tidak disukai oleh orang banyak. Perintah Tuhan itu jelas bagi kita, yaitu tetap sampaikan firman Tuhan itu kepada orang tersebut. Karena sejatinya Tuhanlah yang sedang berperkara dengan orang tersebut. Kita hanyalah sebagai alat atau perantara untuk mengingatkan dan menyampaikan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk menyadarkan kami bahwa jangan takut ketika kami dipilih Tuhan untuk menyampaikan isi pesan Tuhan kepada siapapun. Entahkah nanti kami disukai ataupun tidak disukai dan dibenci oleh banyak orang karena isi pesan firman Tuhan yang memang harus kami sampaikan. Kami belajar hari ini bahwa firman Tuhan harus tetap kami sampaikan. Entahkah isi firman Tuhan yang akan kami sampaikan itu menghibur ataupun menegur, ajar kami untuk tetap menyampaikan isi firman Tuhan dengan berani, seperti Nabi Yesaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.